어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lailatul Syifa dengan AIR NIM 030 dari kelas C. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah membaca Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jember. Materi yang akan saya bahas di sini adalah membaca dalam hati. Berikut pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian membaca dalam hati, yang kedua bentuk-bentuk membaca dalam hati, yang ketiga karakteristik membaca ekstensif dan membaca intensif, kemudian tujuan membaca dalam hati. Pengertian membaca dalam hati menurut Tarigal 1987 adalah cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini lebih menekankan terhadap pemahaman isi bacaan. Kemudian bentuk-bentuk membaca dalam hati terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah membaca ekstensif. Merupakan cara membaca yang dilakukan dengan cara cepat untuk mencari informasi dengan kata kunci khusus. Membaca ekstensif meliputi membaca survei reading, membaca sekilas atau skimming, membaca dangkal atau superficial reading. Apa sih membaca survei itu? Membaca survei adalah teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang teks. Yang kedua, membaca sekilas atau skimming. Ini adalah teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat. Yang ketiga, membaca dangkal atau superficial reading adalah teknik membaca yang dilakukan dengan membaca teks secara cepat tanpa memperhatikan detail-detail atau makna yang mendalam. Kemudian membaca intensif merupakan teknik membaca seksama. Teknik membaca intensif ini memerlukan ketelitian dan kecermatan. Membaca intensif meliputi membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide. Membaca teliti itu saat membaca teliti, seseorang membaca setiap kata dan kalimat dengan sesama, memperhatikan detail-detail kecil, dan memastikan pemahaman yang mendalam. Membaca pemahaman. Saat membaca pemahaman, seseorang berusaha untuk memahami makna yang terkandung dalam teks, menghubungkan informasi yang diberikan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Selanjutnya adalah membaca kritis. Saat membaca kritis, seseorang tidak hanya menerima informasi yang diberikan, tetapi juga memperhatikan, mengevaluasi, dan menguji kebenarannya. Yang terakhir adalah membaca ide. Saat membaca ide, seseorang mencoba untuk mengidentifikasi gagasan utama, argumen, dan pesan yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya adalah karakteristik membaca ekstensif dan membaca intensif. Karakteristik membaca ekstensif adalah membaca sebanyak mungkin wacana tulis atau dilakukan di luar kelas. Yang kedua, topik dan bentuk wacana yang dibaca bervariasi. Yang ketiga, pembaca memilih apa yang ingin dibaca atau memperhatikan minat. Yang keempat, tujuan membaca berkaitan dengan kesenangan, memperkaya informasi dan pemahaman umum terhadap isi teks. Yang kelima adalah dalam membaca ekstensif akan ada penguatan diri. Yang keenam, pembaca membuat jurnal apa yang telah dibaca dan bagaimana komentar terhadap yang dibaca. Yang ketujuh, bersifat individual dan bersifat membaca senyap. Yang delapan, aspek bahasa tidak menjadi penghalang pemahaman atau bacaan dipilih. Yang sembilan, kecepatan membaca cukup tidak cepat dan tidak lambat. Yang 10, menggunakan teks yang tidak terlalu sulit, hanya 1-2 kata yang sulit. Yang ke-11, membaca ekstensif membantu pembaca untuk mengenali beberapa fungsi teks dan cara pengorganisasian teks. Selanjutnya adalah karakteristik membaca intensif. 1. Agar membaca agar memperoleh tingkat pemahaman yang tinggi dengan harapan
mampu mengingatnya dalam waktu relatif lama. Yang kedua, membaca detail agar memahami seluruhnya meliputi isi dan bagian teks. Yang ketiga, sebagai dasar untuk belajar pemahaman yang lebih baik dan mengingat lebih lama. Yang keempat, melatih siswa membaca kalimat pada teks dengan cermat dan penuh konsentrasi, adanya kecermatan, sehingga menemukan kesalahan struktur kosakata serta penggunaan ejaan atau tanda baca. Yang kelima, dapat melatih siswa berpikir kritis, lebih kreatif dan inovatif. Yang selanjutnya adalah tujuan membaca dalam hati. Menurut Brompton dalam Tarigan, tujuan utama membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan saat sama halnya dengan membaca dalam hati, memiliki tujuan untuk memperoleh informasi tetapi tanpa ada anggota tubuh yang bergerak kecuali bola mata. Sekian dari saya, terima kasih.